Ready? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faya kepada teman-teman yang terhormat, Bapak dosen pengampu yang enggak ada, yang ulang. Kepada Bapak dosen yang terhormat, dosen pengampu pendidikan Al-Quran Hadis DMI. Alhamdulillah kita senantiasa bisa berkumpul di kelas C4 ini. Baik, kita mulai masuk ke pendahuluan. Nah, persaudaraan di dalam Islam itu merupakan nilai dasar yang sangat penting dan dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah yang berlandaskan iman dan takwa, bukan sekedar hubungan darah. Terus Islam juga tidak menekankan hubungan kekerabatan, nilai darah, persaudaraan, menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada hubungan biologis, karena menghubungkan hati kaum muslimin dalam satu kesatuan akidah. Oke, saya akan membacakan hadis sahih, hadis Bukhari nomor 481. Haddatsana Khalid bin Yahya qala hadatsana Sufyan an Abi Burdata ibni Abdullah ibni Abi Burdata an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan wa syabbaka asabi'ahu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan satu sama lain. Kemudian beliau mengenyam jari jemarinya. Asbabul wurud hadis tentang persaudaraan ini. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama Muslim pada masa awal Islam di Madinah, yaitu kaum muhajirin sebagai pendatang dari Mekah dan Ansor penduduk Madinah disatukan dalam ikatan persaudaraan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbeda suku, latar belakang dan kondisi ekonomi, tetapi dipersaudarakan agar saling menolong. Hadis ini diturunkan sebagai penegasan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kebersamaan dan saling tolong menolong, bukan pada jumlah atau harta. Nah, kalau ya bisa ada yang belum tahu, kalau kaum muhajirin itu artinya orang yang pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau yang berarti juga penduduk Muslim Mekah yang hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, kenapa kaum muhajirin itu pindah ke Madinah, hijrah? Karena mereka mendapat tekanan dari kaum Quraisy, dan mereka juga tidak membawa harta sama sekali ke Madinah. Karena emang di Mekah pada zaman waktu itu kaum Quraisy sangat berdebah sekali, gitu. Berdebah bajingan. Sangat tidak berpikir lah. Memang pada zaman jahiliyah, kalau nggak salah ya. Oke, terus sebelum hijrah ke Madinah juga kaum muhajirin itu terlebih dahulu ke Abyssinia yang sekarang itu menjadi Ethiopia. Hal tersebut terjadi karena para pengikut Nabi, terutama yang baru memeluk Islam, itu selalu mendapat penyiksaan dari kaum Quraisy, gitu. Jadi sehingga para kaum muhajirin itu pindah dulu ke Abyssinia, hijrah ke Abyssinia.
Nah, berangkatlah 14 orang ini pada Rajab tahun kelima gitu. Nah, 14 orang teh sahungkul cenah. Pokoknya 10 laki-laki, 4 orang perempuan. Nah, langsung hijrah ke Habasyah pada Rajab tahun kelima. Nah, siapa aja cenah? Gus. Nuka satu nyata ya Usman bin Affan bersama istrinya. Terus Abu Huzaifah bin Utbah bersama istrinya, Sahlah, terus Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Terus kemudian mereka juga disusul oleh Abdullah bin Mas'ud sehingga mereka berjumlah 12 orang. Jumlah kaum muslim yang hijrah ke Habasyah akhirnya menjadi 100 orang. Itu menurut pendapat dari hadis yang lain. Gitu. Terus yang 100 orang itu ke sekelompok itu ternyata menyusul, ternyata termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Lanjut. Nah, berapa menit teh? Nah, di sini ada kualitas perawi, ya, ada kualitas 100% semua di sini. Ternyata ada Khalid Ibnu Yahya, yaitu seorang perawi yang dikenal sikoh, yaitu percaya dengan hafalan yang kuat. Nah, riwayat oge diterima dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, gitu. Terus ada Sufyan Ats-Tsauri, yaitu ulama besar bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Disepakati oleh para ulama sebagai perawi yang sikohnya anu terpercaya, Ya. dan menjadi hujjah dalam riwayatan hadis. Abu Burdah Ibnu Abdullah Ibnu Abu Burdah ternyata perawi yang berasal dari keluarga ahli ilmu. Para ulama menilainya sikoh sehingga riwayatnya dapat dijadikan hujjah. Terus Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan ketakwaan dan keilmuannya sebagai sahabat. Dia dihukumi adil dan terpercaya sehingga semua riwayat darinya diterima. Nah, elaborasi isi kandungan hadis. Sesama mukmin orang teh harus bagaikan bangunan kokoh yang saling menopang. Terus iman sejati tanpa kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap sesama. Itu kandungan utamanya. Innal mu'mina lil mu'mini. Nah, mukmin menjadi penopang dan manfaat bagi mukmin lainnya. Nah, kita sebagai umat Islam, mukmin dan mukminat itu harus bermanfaat bagi semua orang. Kan juga Pak Hasbi, manfaatnya untuk kesimpulan dari semua pertanyaan. Si Hamdi manfaatnya si misalnya contoh si Hamdi kan sebagai untuk stand up komedi, berarti kan punya manfaat. Nah, berarti semua tidak semuanya ya, semua orang mukmin dan mukminat di sini di Indonesia itu harus mempunyai manfaat untuk bagi kaumnya. Terus kalau bunyani umat seperti bangunan, tiap bagian saling melengkapi. Nah, umat Islam teh kudu kokoh seperti bangunan. Mun misalkan enak orang ke kokoh, siga kamari we belinya. Belah mau kayaknya mau benar. Musibah lah pokoknya gitu. Mun misalkan orang enak, dia teh enggak teh tiang misalkan dia roboh, umat Islam ya kuat, berarti roboh lah semuanya. Terus ya syukur saling menguatkan dalam iman dan amal. Orang kudu mengingatkan satu sama lain antara sholat, terus zakat, puasa, naik haji mah kubu etamanya yang bagi mampu. Itu masyarakat bakal dianggu simbol kesatuan umat yang terpisahkan. Simbol kesatuan umat yang tak terpisahkan. Jadi orang teh jangan bisa terpecah belah, jangan sampai terpecah belah lah umat kita teh gitu. Harus saling menguatkan antara sama lain. Lanjut. Terus ke pendekatan pembelajaran. Pendekatan humanistik, melalui pendekatan ini siswa tidak hanya memahami makna teks hadis, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa mencintai dan membantu sesama adalah bagian dari keimanan. Terus yang kedua, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual membantu siswa mengingatkan ajaran hadis dengan kehidupan nyata mereka. Dengan demikian, siswa dapat memahami makna mungkin satu dan mungkin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan dalam perilaku sehari-hari.
seperti saya tadi udah bahas. Terus pendekatan keteladanan. Nah di sini teh guru teh kudu bisa meneladani lah antara kayak tentang persaudaraan, penguatan gitu yang lebih kuat dalam diri peserta didik karena mereka belajar dengan meniru perilaku nyata yang mereka lihat. Jadi orang sebagai contoh yang baik. Terus yang keempat, pendekatan sosial dan kolaboratif. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial antar siswa. Hal ini juga mengembangkan kemampuan sosial dan memperkuat ukhuwah di antara siswa. Terus yang kelima, pendekatan afektif dan nilai. Gitu. Value based learning. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa nilai persaudaraan merupakan bagian dari iman yang harus diwujudkan dalam tindakan. Jujur. Nah, macam metode pembelajaran baik. Kaiji metode pembelajaran nyata metode bermain edukatif. Nah, contohnya bermain edukatif nyata untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme peserta didik. Contohnya tembak kawan, menyebutkan kebaikan atau kelebihan. Jadi supaya si anaknya memuji lah gitu. Terus anak-anak terus tembak hadis bingung tadi gitu. Anak-anak diminta menyusun kartu ya tersebut menjadi sebuah hafal hadis gitu yang utuh untuk menebak maknanya juga. Terus yang kedua, metode demonstrasi dan simulasi. Pembelajaran demonstrasi yang simulasi pembelajaran teh lebih konkret dan mudah dipahami ku peserta didik teh gitu. Contoh kehilangan pensil, pulpen lah di dia mah. Terus orang teh ditulungan misalkan teu kapanggih wae pulpen teh high tech C anu mahal teh anu 25. Nah eta teh kudu anu ngahibur. Nya, ulah sebagai penghibur batur wae gitu kudu dihibur. Jelema anu kesusah teh. Terus yang ketilu metode hafalan dan takrir. Beres? Oke. Nah, mun metode hafalan dan takrir nyata bikin senandung hadis. Contoh, guru membuat lagu atau senandung sederhana dari lafal hadis. Namun misalkan peserta didik, anak kecil itu lebih baik dibuat lagu seakan-akan mereka teh nerap karena otak mun pakai lagu gitu kan kebanyakan juga lagu-lagu kanjeng Nabi kan di awal Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad SAW eta pakai lagu jadi nerap ke budak teh gitu. Terus keempat metode penilaian dan apresiasi mun misalkan budak eta ngabantuan guruna beresan kelas terus membantu orang yang susah orang teh kudu bisa mengapresiasi si budak eta. Nah, begitulah. Terus yang keempat ini media pembelajaran, media visual. Itu poster bergambar, media visual nanti. Terus B komik pendek, kartu gambar, flashcard. Mun poster gambar, ternyata ada anak-anak yang saling membantu. Contoh, membagi makanan, bermain bersama. Di bawahnya ditulis kami ada potongan hadis singkat seperti Arab, Latin yang arti. Terus komik pendek cerita sederhana tentang anak-anak yang menolong temannya lalu dikaitkan dengan hadis persaudaraan. Terus kartu gambar, flashcard ternyata berisi kata kunci hadis. Entah tolong menolong, bergotong royong, saling mencintai dan mendoakan. Kalau media audio itu lagu anak Islami, bertema persaudaraan. Nyata juga syair-syair sederhana. Anu kita saudara, saling sayang, saling bantu. Terus rekaman bacaan, nyata hadis pendek, anak bisa menirukan bersama-sama. Terus evaluasi pembelajaran, nyata aspek pengetahuan kognitif. Kognitif itu tulis tes lisan atau tulis berupa menyebutkan teks hadis dan artinya. Ternyata maknanya dia perumpamaan mukmin seperti bangunan yang saling menguatkan. Contohnya sikap yang mencerminkan persaudaraan sama mukmin di sekolah. Terus afektifnya melalui observasi guru terhadap perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya kayak menunjukkan sikap saling tolong menolong, menghormati teman, gotong royong dan lain-lain. Terus psikomotorik itu ternyata membaca dan melafalkan hadis dengan tartil dan lancar.
terus menampilkan drama atau simulasi sederhana tentang sikap persaudaraan antar teman. Jika aku sayang Abdi gitu kan sama mukmin. Oke, lanjut. Penutup, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari nomor 481 menegaskan pentingnya persaudaraan di antara sesama mukmin. Rasulullah SAW menggambarkan hubungan antar orang beriman seperti bangunan yang kokoh, di mana setiap bagian saling menguatkan satu sama lain. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki rasa kasih sayang, kepedulian, solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hadis ini peserta didik dapat belajar untuk menunjukkan sikap saling menghargai, menolong dan menjaga kebersamaan. Nilai-nilai persaudaraan tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.